Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahda Hilwani Damanik dengan NIM 0201191018. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai mediasi dan kekuatan mediasi dalam hukum adat guna memenuhi tugas ujian akhir semester UIN Sumatera Utara Fakultas Hukum dan Syariah dan jurusan Ahwal Sasiyah atau Hukum Keluarga Islam semester 5. Jadi di sini adik-adik udah ada yang pernah dengar atau yang tahu apa itu mediasi? Kalau belum, jadi istilah mediasi ini akhir-akhir ini cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi. Dan juga para ilmuwan juga berusaha mengungkapkan secara jelas mengenai definisi mediasi itu sendiri dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Selanjutnya, mediasi menurut etimologi memiliki arti secara etimologi mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu mediare. Kata mediare mempunyai arti berada di tengah. Lalu apa yang dimaksud dengan berada di tengah itu? Ialah maksud berada di tengah peran pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa dalam masyarakat. Kemudian menurut KBBI, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang diambil oleh pihak ketiga yaitu mediator. Dan mediator tersebut seorang yang menjadi penasihat. Dan dalam KBBI, mediasi ini mempunyai 3 unsur penting. Yang pertama, mediasi itu proses menyelesaikan sengketa atau perselisihan dan dia itu sebagai penasihat. Yang kedua itu setiap mediator yang terlibat dalam perselisihan atau sengketa tersebut, dia tidak boleh memihak salah satu dari pihak yang bersengketa. Yang ketiga itu adalah pihak yang terlibat dalam perselisihan atau sengketa tersebut, dia tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau memutuskan keputusan di akhir musyawarah tersebut. Selanjutnya, mediasi secara terminologi. Secara terminologi, mediasi ialah upaya untuk mendamaikan dua orang yang berseteru. Contohnya apabila ada sepasang suami istri yang ingin melakukan perceraian, mereka sudah merasa bahwa pernikahan mereka itu tidak bisa lagi dipertahankan. Jadi di antara sepasang suami istri tersebut, mereka mengajukan perceraian ke pengadilan. Namun pengadilan tidak langsung memutuskan apakah suami istri tersebut bercerai. Namun harus diadakan terlebih dahulu mediasi. Dengan cara dipanggillah sepasang suami istri tersebut dan didatangkanlah seorang mediator sebagai penasihat. Namun tidak sembarangan orang bisa menjadi mediator. Seorang mediator tersebut harus memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung. Kemudian apabila sepasang suami istri tersebut memutuskan untuk tetap melakukan perceraian tersebut, maka proses mediasi yang dilakukan tadi itu tetap dianggap gagal. Namun apabila mediasi yang dilakukan pasangan suami istri tersebut dengan seorang mediator dan sepasang suami istri tersebut memutuskan untuk tetap mempertahankan pernikahan mereka, maka mediasi yang dilakukan tadi itu berhasil. Nah, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa
mediasi itu merupakan upaya untuk mendamaikan dua orang yang berseteru dengan dihadirkan seorang mediator sebagai penasihat. Selanjutnya itu kekuatan mediasi dalam hukum adat. Mediasi hukum adat sebagai suatu sistem memiliki ciri khas atau keunikan sendiri dalam menyelesaikan persengketaan. Dengan ciri khas dan keunikan itulah mediasi hukum adat cukup menarik dan juga mediasi hukum adat ini cukup berbeda dengan mediasi yang sekarang ini. Masyarakat hukum adat memiliki sifat komunal. Apa yang dimaksud dengan komunal itu ialah setiap orang atau setiap individu wajib menjunjung hak bersosial bermusyawarah. Kemudian penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup mereka. Jadi bagaimana pandangan hidup mereka lah nanti gambaran mereka menyelesaikan persengketaan tersebut. Kemudian juga masyarakat hukum adat ini memiliki sifat demokratis. Jadi mereka itu memiliki sifat demokratis itu yaitu bahwasanya masyarakat hukum adat itu lebih menjunjung kepentingan bersama dibandingkan kepentingan perorangan, tapi juga tidak melupakan kepentingan perorangan mereka sendiri secara pribadi. Kemudian dengan ciri-ciri khas dengan keunikan masyarakat hukum adat tadilah itu menggambarkan pandangan hidup mereka, bagaimana nantinya menjadi cerminan untuk mereka melakukan atau menyelesaikan masalah perselisihan atau sengketa yang terjadi di masyarakat hukum adat tersebut. Kemudian tradisi penyelesaian sengketa itu di dalam masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi komunal, yaitu kebersamaan, nilai supranatural, pengorbanan, dan keadilan. Dan juga penyelesaian sengketa itu ada juga menggunakan konsep win-win solution, yang dimana artinya menang sama menang. Dan konsep win-win solution itu menggunakan sifat yang bermusyawarah dan mufakat. Bahkan dengan musyawarah dan mufakat ini, win-win solution lebih dahulu dikenal oleh masyarakat hukum adat dibandingkan dengan litigasi yang diperkenalkan oleh pemerintahan zaman kolonial Belanda terlebih dahulu. Kemudian penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat ini dilakukan secara damai, dan juga secara adil. Kemudian dengan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mufakat, dan adil ini sudah ada sejak zaman Mataram II, yaitu pada masa Sultan Agung yang berkuasa. Dan juga peradilan ini dilakukan oleh penghulu agama. Penghulu agama ini atas nama raja. Jadi penghulu agama ini bawahan raja lah, seperti itu kan. Kemudian penghulu agama ini didampingi oleh beberapa ulama sebagai anggota majelis peradilan. Dan peradilan seperti inilah yang dinamakan peradilan Serambi. Peradilan Serambi ini dia menggunakannya dengan bermusyawarah dan mufakat. Kemudian ketika para ulama dan
dan penghulu agama tersebut melakukan mediasi dan hasilnya memiliki keputusan, namun keputusan atau hasil akhir itu kembali lagi dikembalikan kepada raja. Selanjutnya, kekuatan mediasi hukum adat. Kekuatan mediasi dalam masyarakat hukum adat itu memiliki 3 kekuatan. Yang pertama, keinginan menyelesaikan persengketaan atau perselisihan tersebut haruslah timbul dari pihak yang bersengketa tersebut. Karena kalau secara alamiah, setiap orang atau setiap individu itu ingin hidup tenang, tentram, damai, tanpa konflik. Apalagi masyarakat hukum adat itu kan bersifat komunal, kebersamaan. Yang kedua itu adalah masyarakat hukum adat memandang bahwa kalau ada individu atau orang yang bersengketa dengan antar individu, maka masyarakat hukum adat ini berpendapat bahwa tindakan tersebut mengganggu kebersamaan, mengganggu kepentingan umum komunal. Jadi tokoh agama dengan cepat harus menyelesaikan dan melakukan mediasi antar individu tersebut agar tidak terjadinya gangguan dalam komunal tersebut. Yang ketiga adalah mediasi yang dilakukan dalam hukum adat itu tidak boleh terlepas dari nilai-nilai religius dan juga nilai populer. Karena dengan nilai-nilai tersebutlah keputusan akan berakhir dengan adil dan juga mufakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.